حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita bersyukur lagi, mudah-mudahan bagian dari istiqomah. Dan sering saya bilang kata siapa itu Ibnu Juzai, al-istiqamatu ainul ma'unah. Semuanya adalah ma'unah. Untuk mempersingkat waktu, baik kita mulai nih. Fiqhul hayat awil ahkam. Bagaimana memahami makna yang ada dalam surat Al-Qadar, kemudian diterapkan dalam kehidupan keseharian. Yustadallu bil ayat ala mayati. Ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Qadar memberikan petunjuk sebagai berikut. Pertama, budi'a nuzulul Qur'anil azim fi lailatul qadr min layali Ramadan al-mubarak. Turunnya Al-Quran yang agung dimulai pada malam Qadar, yaitu malam-malam Ramadan yang penuh berkah. Perlu dicatat penting terkait dengan nuzulul Quran. Versi yang dimaksud inna anzalnahu artinya kami mulai turunnya Al-Quran pada malam penuh berkah, malam Qadar. Itulah dia turunnya Iqra. Malam itu juga malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran dimaksud malam dimulainya turun Al-Quran. Iya. Yang kedua, Lailatul Qadri hiya Lailatul Syarafi wa Ta'zim. Malam Qadar adalah malam kemuliaan dan keagungan. Dipahami lagi, malam Qadar baik yang 17 awal turun maupun malam ganjil 10 Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, itu malam kemuliaan, malam agung. Maka maknanya kita disuruh hidupkan. Ketika kita berada di dalam kemuliaan malam nuzulul Quran itu, maka kita berarti ikut dimuliakan. Menjadi semakin kuat dorongan untuk mengisi malam Qadar. Sehingga yang mengisinya itu merupakan bagian dari kemuliaan yang Allah berikan. Itu dia nomor 2. Lailatul Qadri hiya Lailatul Syaraf wa Ta'zim. Apalagi wa Lailatul Hukmi wa Takdir. Malam penetapan, malam ketentuan untuk 1 tahun ke depan. Ketika di situ kita ada mengisi, meminta, memohon yang kurang baik diperbaiki, yang sudah baik ditingkatkan lebih baik lagi, udah ditulis. Gitu. Terus dibawa oleh para malaikat yang turun itu setelah fajar. Diletakkan di sana di Lauhil Mahfuz. Itulah yang dimaksud min kulli amr, semua persoalan. Yuqaddirullahu fiha ma yasha. Pada malam itu Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki. Apa yang Dia kehendaki sesuai permintaan kita. Kita minta, itulah yang dikehendaki. Kalau nggak minta, Allah nggak menghendaki. Yuqaddirullahu fiha ma yasha min amrihi, terkait dengan urusannya. Urusan apa saja? Urusan ajal, urusan rizki, urusan kesehatan, urusan apa saja. Itu maksudnya. Yuqaddirullahu fiha ma yasha min amrihi.
ila misliha minas sanatil qabilah ila misliha dan lain-lain artinya. Untuk 1 tahun ke depan. Apa saja itu urusannya min amril maut, kematian. Minta tuh husnul khotimah di situ gitu kurang lebih. Wal ajal. Ajal yakni umur. War rizq, rizki, wa ghairihi, dan lain-lain. Nah, nih kalau Pak Sukoco mau minta jodoh lagi, nah itu di situ. Nanti diangkat, terus ditaruh di Lauhil Mahfuz. Gitu kurang lebih. La Dengar apa? akbar, Ustaz, la akbar. Ah, Pak Sukoco dengar apa? Ya kan nanti dikasih muda lagi. Oh, amin. Wala aku ala naril jahimi. Wa yusallimuhu ila mudabbiratil umur. Tuh. Kemudian diserahkan catatan atas dasar permintaan doa pada malam qadar kepada para malaikat yang mengatur urusan. Oh ini ada nama si A nih di absen. Dia minta anu. Oh, udah ditaruh di Lauhil Mahfuz gitu. Semuanya sudah disiapkan malaikat yang mengatur segala urusan itu min kulli amr. Ya, maka dalam An-Naziat ada fal mudabbirati amro. Semuanya ada ingat. Wahum arba'ah minal malaikah. Di antara yang mengatur dalam konteks permohonan malam qadar yang dipanjatkan, yaitu yang terlibat langsung. Ada 4 malaikat. Pertama Israfil. Israfil yang tukang niup ya, Pak Jamal ya. Kemarin habis mampir di rumah Pak Jamal. Nah, tiup. Terus Mikail. Terus Israel. Yang suka nyabut ini Israel. Terus Wajibroil, gitu benarnya tulisan. Kita Jibril aja, Jibroil. Sebab akhirannya il. Itu nama-nama makhluk atas. Makhluk atas. Ada banyak makhluk atas selain ini. Kalau akhirannya il, itu berarti makhluk atas. Ada orang-orang tertentu yang bisa kenal tahu persis. Dah, Syail, dan seterusnya ya. Ya, ketiga. Al-amal fi lailatul qadri khairun minal amal fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadri. Amalan pada malam qadar jauh lebih baik ketimbang amalan 1.000 bulan. 1.000 bulan, di 1.000 itu nggak ada malam qadar. Catatan aja itu. Sebab irasional. Kalau 1.000 bulan itu kemudian ada malam qadar lagi. Wafitil kalailah pada malam itu yuksamul khairul kathir. Dibagikan kebaikan yang banyak. Alladzi la yujadu misluhu, yang tak dijumpai yang serupa itu fi alfi syahr. Selama 1.000 bulan. Saya ulangi. Yuksamul khairul kathir alladzi la yujadu misluhu fi alfi syahr. Apa maksudnya? Malam qadar kita isi umpamanya berbagai macam kebaikan. Lalu kita termasuk yang mendapat. Maka nilai kebaikan malam qadar yang kita isi tadi lebih bagus dari 1.000 bulan. Kebaikan 1.000 bulan. Udah kebayang? Di mana letak kebaikannya? Yang lebih dari 1.000 bulan. Kebaikan yang diperoleh pada malam qadar itu tidak didapat pada malam 1.000 bulan. Itu maksudnya baik-baik. Yuksamul khairul kathir alladzi la yujadu misluhu fi alfi syahr. Dibagikan kebaikan yang banyak sekali
yang tidak dijumpai yang serupa pada 1000 bulan berikutnya. Itu yang dimaksud khairun min alfi syahr. Boleh, supaya memudahkan dipaham, dinominalkan. Umpamanya balasannya seluas langit dan bumi. Maka 1000 bulan yang berikutnya kalau kita amalkan nggak akan mencapai seluas langit dan bumi. Oleh karena itulah maka lama-lama Lailatul Qadar disebut khairun min alfi syahr. Di mana nilai yang merangsangnya 1000 bulan dalam kondisi usia kita sekarang ini, kita belum tentu mencapai. Kalau ditambahin 83 tahun lagi, wallahu a'lam, dapat apa enggak. Atas dasar kebaikan itu, maka batin kita menjadi bergegas. Ayo kesempatan. Kalau minta tambah umur 83 tahun lebih sekian bulan, kayaknya nggak mungkin. Kita dikasih fasilitas ini malam qadar. Ya semalaman doang gitu kurang lebih. Insya Allah ya nanti kita isi dengan iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan amin Allah mendengar memberikan kekuatan. Iya, berikutnya Pak Jamal. Keempat, tahbutul malaikah min kulli sama. Malaikat pada turun dari semua lapisan langit. Gak kebayang oleh pikiran, kecuali oleh iman. Bukan cuma malaikat yang ada di langit dunia. Langit 7 lapis. Semuanya turun. Itulah yang ditangkap maknanya dari tanazzalul malaikah. Mana lagi? Wa min sidratil muntaha. Sidroh. Sidroh pohon. Udah bayang pohonnya. Pohon sidroh, pohon bidara. Pohon yang seluas langit menaungi bumi. Di atas menaungi semua ruang. Dan keberadaannya adalah di posisi paling puncak. Di atas itu tak ada ruang lagi. Di setiap daun itu pada menaungi sekian ribu malaikat. Daunnya insya Allah kalau kita pernah lihat pohon bidara buat mandiin jenazah berduri lagi. Udah nggak mencapai, nggak menjangkau. Malaikatnya turun semua. Jadi dari semua langit, 7 lapis langit, terus dari Sidratul Muntaha. Wa Jibril plus Jibril. Haitsu maskanuhu ala wasatiha ilal ard. Di mana posisi tinggalnya malaikat Jibril itu di tengah-tengah antara bumi dan Sidratul Muntaha. Itu ala wasatiha ilal ardi. Wa yu'minuna ala du'ainna wa yu'amminuna. Turun ngapain? Yu'amminun, mengamini doa setiap orang. Ila waktu tulu el fajri, sampai kapan dia aminin? Sampai terbit fajar. Yang menginformasikan Allah. Informasinya mengamini itu malaikat yang segitu banyak. Kita menjadi malu kemudian tak mengisi, tak berdoa. Ya atau tidak? Malaikat turun luar biasa senangnya. Pertama karena perintah Allah. Malaikat-malaikat itu adalah makhluk yang bukan cuma taat apa yang diperintah. Bukan cuma taat apa yang diperintah. Tapi
keberadaannya senantiasa menunggu perintah Allah. Saya mau disuruh apa lagi? Saya disuruh apa lagi? Selalu siap. Malam qadar datang. Dia disuruh turun. Boleh bayangkan. Senang apa enggak? Senang. Kita diinformasikan oleh Allah. Menjadi malu diri juga. Kalau sudah diinformasikan dan alhamdulillah kita baca tafsirnya. Kemudian tak bergegas. Gitu kurang lebih. Nanti ada informasi. Malaikat pertama kagum sekali dengan makhluk Allah namanya manusia yang dulu dicibirkan. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Maka Allah menurunkan ada tujuan untuk membanggakan. Tuh lihat hambaku, makhlukku, manusia yang dulu diduga akan berbuat kerusakan, mereka pada berdoa, bertasbih. Malaikat nangis sejadi-jadinya. Mohon ampun kepada Allah karena dulu lancang. Yang kedua, malaikat haru yang dibaca oleh manusia dalam zikirnya beraneka ragam. Kalau mereka kan nggak beraneka ragam. Yang bertasbih saja. Bertahmid saja. Mereka cemburu. Ada satu yang membuat mereka menjadi haru, bercampur malu dengan Allah, yaitu rintihan, tangisan orang-orang yang maksiat pada malam itu bertobat. Itu yang paling disenangi oleh Allah. Apa maknanya? Coba ditangkap. Posisikan diri kita pada malam itu orang yang maksiat. Jangan posisikan orang yang taat. Ya atau tidak? Dan memang itu lebih objektif. Gitu kurang lebih. Posisikan. Kalau malaikat mengaminkan. Iya. Ila waktu tulu'il fajr. Wahum yanziluna fi lailatul qadr. Mereka turun pada malam qadar. Bi amri rabbihim. Atas perintah. Sana turun. Oh senang sekali. Min ajli kulli amr. Membawa segala persoalan. Ya. Maksudnya membawa kesiapan diri untuk menyambut, menerima segala persoalan, gitu maksudnya. Yang diminta oleh hamba-hamba Allah. Sebab kalau nggak begitu, menjadi beda urusannya. Itu orang datang bawa persoalan aja. Nah, itu kan negatif. Jadi, min ajli kulli amr, demi menyambut, siap menerima segala persoalan yang diajukan gitu oleh hambanya. Qaddarahullahu, yang Allah takdirkan, wa qadahu, dan tetapkan, fi tilkas sanah, pada tahun itu, ila qabilin, untuk 1 tahun berikutnya. Kama qala Ibnu Abbas. Seperti kata Ibnu Abbas, wa hadhil ayat ini dalah ala ismatil malaikah, menunjukkan atas penjagaan malaikat. Paham atas penjagaan malaikat. Permintaan kita jangan dikira minta 10 terus sampainya di sana 9. Sampainya di sana 5. Tidak, dijaga oleh malaikat. 10 ya disampaikan 10. Enggak model manusia ya. Bansosnya dipotong gitu. Kama qala Ibnu Abbas, qala ta'ala wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami, kata malaikat, natanazzal,
enggak pada turun kecuali atas perintah. Oke, wa qala subhanahu la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ma ya'm wa hum bi amrihi ya'malun. La yasbiqunahu, tidak ada yang mendahuluinya. La yasbiqunahu, mereka tidak mendahuluinya bil qaul, dengan kata-kata. Paham maksudnya itu? Mereka baru bisa melakukan setelah ada perintah gitu. Enggak, kalau enggak diperintah enggak. Oleh karena itu, hampir bisa dipastikan turunnya malaikat adalah karena perintah Allah. Tuh. Maka pada ayat berikutnya, wahum bi amrihi ya'malun. Dan mereka senantiasa mengamalkan, mengerjakan, melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Jadi nomor 4 ini memberikan informasi tentang bahwa malaikat turun pada malam qadar itu atas perintahnya. Yang kedua, memperkuat, di mana malaikat nggak melakukan apa-apa kecuali atas dasar perintah. Turun, oh berarti perintah. Iya. 5. Tilkal lailah lailatu amnin wa salam. Malam itu yang dalam ayatnya disebut salamun hiya kembali ke alailah, malam. Malam itu adalah malam penuh rasa aman, wassalam, dan kedamaian. Wa khair, kebaikan. Wa barakah, keberkahan. Minallahi ta'ala. Rasa aman, rasa damai yang Allah titahkan dalam surat Al-Qadar terkait malam Lailatul Qadar, bisa jadi bagi si A, iya. Bagi si B, belum tentu. Bagi si C, setengah. Apa itu? Patokannya adalah sejauh usaha yang dilakukan yang bersangkutan. Atas dasar informasi Al-Quran, maka kemudian dia lakukan dengan sungguh-sungguh, itu dia yang memperoleh malam itu adalah malam aman, malam damai, malam kebaikan, malam keberkahan. Tapi bagi mereka-mereka yang tidak, enggak dong, enggak dapat rasa itu. Bukan cuma terkait malam qadar saja, terkait apa saja, maka hukum Allah berlaku sesuai dengan amal. Apa maknanya? Ini mendorong. Ayo, mau merasa aman apa tidak? Raih rasa aman itu. Mau rasa damai apa enggak? Raih kedamaian itu. Allah akan memberi sesuai dengan usaha yang dilakukan. Iya. Fala yuqaddirullah fi tilkal lailah illa salamah. Lagi-lagi dorongan kuat. Maka Allah tidak menetapkan pada malam hari itu kecuali salamah, keselamatan gitu kurang lebih. Baik di dunia maupun di akhirat. Informasinya kan dari Allah. Maka kemudian kita bercermin sejauh mana sikap kita terhadap informasi ini. Namun ditentukan oleh sejauh mana amalan kita. Itu kurang lebih. Atas dasar itu, maka ini mendorong. Kayak begini. Ramadan bulan puasa. Itu kan bagi yang puasa. Yang nggak puasa, enggak tuh. Apalagi emang jelas dia bukan orang beriman. Nggak ada pengaruhnya kemuliaan Ramadan. Nah, oke. Wafisa iril layali.
pada semua malam-malam ini, malam qadar maksudnya. Oh bukan, semua malam selain malam qadar. Yuqda bil balaya wassalamah. Berlaku ketetapan cobaan, bencana, dan keselamatan. Berlaku tuh. Tapi kalau malam qadar, itu ketetapan Allah keselamatan semuanya sampai terbit fajar. Wahia lailat zatu salamah. Dia itu, malam qadar adalah malam keselamatan. Min ayu asira fiha syaitan. Dari pengaruh syaitan fi mu'min wa mu'minah. Terhadap mukmin laki-laki dan perempuan. Walailah salimah. Dan malam yang memberi keselamatan. La yastati'u syaitan. Ini yang paling penting syaitan. Di mana syaitan tidak mampu ayya'mala fiha. Melakukan kejahatan. Su'an. Keburukan. Kejahatan. Wala azza. Sama menyakiti. Nggak bisa malam itu dia berbuat. Kalau malam lain bisa jadi. Bisa. Sebab selain malam qadar, Allah menetapkan bala, juga menetapkan keselamatan. Tapi kalau malam qadar, cuma malam keselamatan. Itulah dia. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa hiya khairun kulluha. Malam qadar semuanya baik. Sampai terbit fajar. Laisa fiha syarr. Nggak ada kejahatan sedikit pun ila matla'il fajr. Sampai terbit fajar. Insya Allah belajar balaghah kebayang dorongannya. Jangan dipahami secara pemikiran duniawi. Apa itu? Kok katanya malam keselamatan, malam qadar. Oh, ada tabrakan. Tuh pemahaman duniawi. Ya tidak. Tetapi yang sejatinya adalah paham si A tentang keagungan malam qadar. Keselamatan yang dimaksud. Mana mungkin malam qadar ada di jalanan. Mana mungkin malam qadar ada di pantai. Nah, gitu. Malam qadar ya pasti di masjid. Iya, kurang lebih begitu ukurannya. Berikutnya, wal khulasah istamalat hadhil lailah alal khairat wal barakat wa takdiril arzak. Kesimpulannya, malam qadar mencakup semua kebaikan dan keberkahan berupa rizki, bahkan wal manafi ad-diniyah wa dunyawiyah. Berbagai macam manfaat, baik dari sisi agama maupun dunia. Baik dari segi mental, spiritual, atau juga bisa jasmani. Yu'ayyidu hadza ma akhrajahul Imam Ahmad. Hal ini dikuatkan oleh hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. An Ubadah bin Samit. Dari seseorang bernama Ubadah bin Samit. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa Rasulullah bersabda. Lailatul Qadri fil ashril bawaqi. Malam Qadar adalah malam 10 terakhir. Man qamahunna, siapa yang mengisinya, ibtigha'a hasabatihinna, sebentar, ibtigha'a hasabatahunna. Benar, hasabati, untuk nilai. Man qamahunna, siapa yang mengisinya, mengisi 10 hari terakhir Ramadan.
ibtigha'a hasabatihinna, berharap kemuliaannya, kemuliaan malam-malam 10 terakhir. Fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka Allah mengampuni semua dosa yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan yang berikutnya. Wa hiya, dia itu malam qadar, Lailatul Witrin, malam ganjil. Tis'in au sab'in au khamisah au salisah au akhir lailah. Jadi kalau 10 hari terakhir berarti mulai dari malam 21, 23, 25, 27, 29. Tuh. Tis'in malam 9. Malam 9 dari 10 hari terakhir. Kita menyebutnya 29. Terus sab'in 7. 10 hari terakhir yang ketujuh yaitu tanggal 27. Terus 25. Terus 23. Terus 21. Nah, ini kan budaya Arab. Kalau budaya kita nyebutnya yang kecilan dulu. 21, 23, 25, 27, 29. Iya. Ada sedikit seolah pertentangan. Sebenarnya tidak, tetapi pengayaan terkait nuzulul Quran. Maksudnya nuzulul Quran yaitu pertama yang tadi disebutkan, awal turunnya Al-Quran. Itu malam qadar juga. Iqra 17 Ramadan. Baru kemudian yang kedua, malam qadar turunnya Al-Quran bukan yang Iqra, tetapi yang sekaligus di Lauhil Mahfuz sama Dunya. Itu meyakinkan, diinformasikan oleh Allah terjadi pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nggak dipastikan. Soalnya berbahaya kalau dipastikan. Ya atau tidak? Nggak ada usaha. Ya, berikutnya Pak Jamal. Baru ini. Ta'yin. Kejelasan malam qadar. Alladzi alaihi aksarul ulama annaha lailatu sab'in wa ishrin min Ramadan. Yang disepakati oleh mayoritas ulama bahwa malam qadar adalah malam 27 Ramadan. Kula'am, setiap tahun. Setiap tahun. Masih ada, walaupun Al-Qur'annya udah selesai turun. Li hadis Zur ibnu li hadis Zurrin ibni Hubaish alladzi akhrajahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Tirmidzi. Waqala hadisun hasanun sahih. Hadis hasan. Hasan sahih. Qala qultu li Ubay bin Ka'ab. Aku bilang kepada oleh si Zur nih, si akunya si Zur. Bilang kepada Ubay bin Ka'ab. Apa kata si Zur? Inna akhaka Abdullah ibn Mas'ud yaqul, bahwa saudaramu yaitu Abdullah bin Mas'ud berkata, man yakumil haula yusib lailatal qadri. Barang siapa melakukan ibadah
selama 1 tahun, al-haul, maka dia pasti mendapat Lailatul Qadar. Faqala, lalu dia berkata lagi, yaghfirullah li Ubay bin Ka'ab. Li Ubay, bukan. Yaghfirullah li Abi Abdurrahman. Semoga Allah mengampuni Ubay Abdurrahman. Abi Abdurrahman. Laqad alima annaha fil asril awakhir min Ramadan. Dan dia tahu bahwa malam Qadar itu 10 hari terakhir Ramadan. Wa annaha, dan malam Qadar itu Lailatul Sab'in wa Ishrin, malam 27. Walakinnahu arada ayat takilan nas, akan tetapi dia menginginkan alayat takilan nas, agar manusia tidak bertawakal, tapi berusaha. Summa halafa, lalu dia bersumpah, la yustasna, tidak terkecuali, siapa saja, bukan khusus untuk si A, si B, si C, siapa saja mempunyai kemungkinan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ai jazama fi halfihi bila istisna fihi bi yaqula uqba yaminihi insyaallah. Itu dalam kurung ada penjelasan. Maksudnya halafa, dia bersumpah tanpa kecuali. Maka kemudian setelah sumpahnya bi yaqula uqba yaminihi, itu setelah sumpahnya dia berkata insyaallah. 27 tuh dicatat. Annaha lailatu sab'in wa ishrin. Diperkuat lagi. Malam Qadar itu malam 27. Qala, dia berkata, qultu, aku berkata, aku maksudnya dia juga. Bi ayyi syai'in taqulu dzalika ya Abal Munzir? Atas dasar apa kau bisa bilang demikian? Yaitu 27. Qala, dia berkata, bil ayah, atas dasar ayat, allati akhbarana biha, yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Au bil alamah, atau dengan tanda firasat. Annasyamsa tatlu'u, matahari terbit, yauma idzin, saat itu, setelah malam Qadar. La syia'a laha. Tak ada sinar, redup, syi'a pancaran. Wal jumhur ala anna hadhil lailah baqiyah fi kulli am. Dan mayoritas ulama berpendapat setiap malam, setiap tahun malam Lailatul Qadar, mataharinya terbit la syi'a, tidak ada tidak ada sinar memancar. Wa mukhtassah bi Ramadan, khusus pada bulan Ramadan. Saya baca dalam tafsir yang lain, Imam Ar-Razi, Al-Qurtubi, menjadi feeling saya yang terbatas hubungannya dengan matahari yang terbit setelah malam Qadar itu redup, ada kebolehjadian. Terbit fajar, malaikat kembali ke posisi semua. Malaikat itu terbang dengan sayapnya. Ketika dalam jumlah banyak mengepakkan sayapnya, terbit fajar itu, oh boleh jadi matahari sinarnya menjadi terhalang. Sebab dia naik lagi ke atas kan, mengepak.
Kan ada juga ya, ada semacam ketersambungan juga boleh jadi. Gitu. Terus Pak Jamal. Ini tanda-tandanya. Amaratuha au alamatuha. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Min alamatiha anna syamsa tatlu'u fi sobihatiha baydo la syi'a alaha. Di antara tandanya matahari terbit pagi itu putih, cerah maksudnya. Tak memancar. Kan kalau mendung aja juga kita melihat gitu. Rawa Abu Daud At-Toyalisi. Abu Daud At-Toyalisi meriwayatkan hadis an Ibni Abbas. Dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadar. Bahwa Rasulullah berkata pada malam qadar. Lailatun samhatun tolqatun. Matahari yang Lailah malam. Samhah yang lapang. Lapang bukan dalam artian fisik ya. Dalam artian batin. Lapang. Samhah. Kenapa? Penuh kebaikan. Penuh kebaikan. Lapang. Kita juga suka bilang ada lega. Rasanya lega. Lah rumahnya mau tetap tipe 21 gitu kurang lebih. Tapi rasanya lega. Segala urusan sudah diselesaikan. Utamanya malam qadar urusan dengan Allah. Mohon ampun. Kemarin dosanya bertumpuk menghimpit. Dunia terasa sempit. Pas malam qadar dia bertaubat umpamanya. Selesai terbit fajar, maka malamnya kata Rasulullah Lailatun samhah. Samhah itu artinya lega, luas. Luas. Tolkoh lepas. Nggak ada lagi yang mengikat. Dosa mengikat apa enggak? Janji mengikat apa enggak? Hajat yang belum terpenuhi mengikat apa enggak? Terutama hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu udah terlewati, maka malam itu kata Rasulullah samhah tolqah. La harata wala baridah. Tidak panas, tidak dingin. Mungkin kondisinya di Madinah atau di Mekah bisa jadi kadang panas, kadang dingin sekali. Tapi malam qadar Rasulullah berkata la harata wala baridah. Enggak panas, enggak dingin. Enak. Wa tusbihu syamsun sobihataha da'ifat hamra. Dan matahari terbit pada waktu paginya da'ifah. Lemah, tak memancar. Kita bilang tengah hari panas, terik. Matahari mencorot gitu. Ya. Nah, kalau malam qadar paginya tidak seperti itu, ya. Dhaifah. Lemah. Lemah, dhaifah. Hamra. Merah. Ahmar, hamra muannasnya. Ya. Merah. Matahari jam 12 siang, lihat bedanya dengan matahari jam 5:30 umpamanya. Tuh, udah lemah. Padahal secara ilmiah, karena memang posisinya lebih jauh saat terbenam. Warwa Ibnu Abi Asim An-Nabil. Seseorang bernama Ibnu Abi Asim An-Nabil meriwayatkan bi isnadihi lewat isnadnya
An Jabir, dari seseorang bernama Jabir putra Abdullah, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, inni ra'aitu lailatul qadri, aku ketemu malam qadar. Melihat kan ketemu. Kalau nggak melihat, nggak ketemu, masa dia melihat. Fa ansaituha, terus aku lupa. Kayak apa gambarannya gitu maksudnya. Wahia fil asril awakhir min layaliha. Dia itu terjadi pada malam 10 hari terakhir, malam-malam Ramadan. Wahia talqah. Dia itu lepas. Talqah, tidak menghimpit, tidak mengekang. Baljah. Talqah baljah. Baljah artinya lega. Lahar atau wala baridah. Tidak panas, tidak dingin. Kana fiha qamaron. Seolah matahari itu seperti bulan. Lalu bulan bersinar tapi nggak memancar. La yakhruju syaitanuha hatta yudhi'a fajraha. Tidak keluar syaitannya. Haknya dulu. Kemana kembalinya? Kembalinya ke asyams. Matahari. Tidak keluar setannya matahari. Kadang matahari yang panas luar biasa kita tak menginginkan. Tidak menginginkan. Apalagi saat di Padang Arafah. Saat berada di tanah suci panas sekali, banyak yang tak menginginkan. Apa buktinya? Itu berlindung, yang pakai payung, ya, nggak kuat berlama-lama di halaman masjid terbuka. Bahkan secara kesehatan memang dianjurkan, jangan banyak keluar rumah, perbanyak minum. Maka hal-hal yang menakutkan itu dibahasakan dengan setan. Baru kembali ke sini. Aku ketemu malam qadar, kata Nabi. Tapi aku lupa. Gak bisa menceritakan keadaan seluruhnya. Wahia, yang dia ingat, yaitu malam 10 hari terakhir. Malam-malam itu, malam qadar itu, talqah, lepas, lega, baljah. Tidak panas, tidak dingin. Seolah-olah ada bulan purnama. Seolah-olah, padahal enggak. La yakhruju syaitanuha hatta yudhi'a fajruha. Tidak keluar setannya sampai terbit fajarnya. Warwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja liukhbiro an lailatul qadar. Suatu hari Nabi keluar rumah. Mau ngasih tahu, mau ngasih kabar tentang malam qadar. Fawajada rajulain yatanaza'an. Maka dia jumpai ada dua orang lagi tengkar. Fanasyal khabar. Maka terus dia terlupa berita yang akan disampaikan. Paham maksud? Luar biasa ya, kehendak Allah. Kehendak Allah luar biasa. Hadisnya yang pertama menyatakan aku ketemu malam qadar. Iya dong. Bu dalam artian cenderung bukan cuma batin tapi juga physically. Tanda-tanda lahiriahnya. Tapi secepat itu dia kok lupa.
Cuma yang dia ingat itu malam-malam 10 hari terakhir. Itu yang dia ingat. Kita juga suka begitu, mau ngasih tahu apa ya lu. Dipertegas lagi. Setelah dia tahu, karena ketemu malam qadar, dia keluar rumah mau memberitahu tentang kayak apa malam qadar itu. Kepada umatnya maksudnya, pada kaumnya. Di tengah jalan ketemu dua orang lagi pada bertengkar. Langsung dia lupa apa yang dia mau kasih tahu terkait dengan pengalaman rohani yang dia sendiri tentang malam qadar. Coba. Kayak begitu cara Allah untuk merahasiakan, menyimpan rahasianya. Gitu. Lupa ya. Oke, berikutnya Pak Jamal. Al-hikmatu fi ikhfa lailatul qadri kal hikmah. Hikmah menyembunyikan malam qadar. Hikmah menyembunyikan malam qadar kal hikmah fi ikhfa'i waqtil wafat. Seperti hikmah Allah menyembunyikan waktu meninggal. Sembunyikan, nggak tahu kita. Subhanallah, ya Allah. Kunci ini. Kunci apa? Jangan sembarangan berkata, saya dapat malam qadar. Nggak akan bisa. Seperti halnya, dia tidak akan bisa tahu kapan dia mati. Fi ikhfa waqtil wafat wa yaumil qiyamah. Kiamat nggak ada yang tahu. Rahasia. Rahasia. Termasuk malam qadar. Hatta yarghabul mukallaf fit ta'at. Maksudnya apa? Maka setiap orang akan menjadi berusaha keras ingin memperoleh ketaatan. Oleh ketaatan. Wa yazidu fil ittihad. Dan dia terus menambahkan kekhusyuannya, kesungguhannya. Wala yataghaffal. Tidak lalai. Wala yatakasal. Agar tidak malas. Wala yatakil. Tidak juga berserah diri. Pasrah. Lah terserahlah. Mau dapat, mau enggak. Tuh. Wa minal isfaqi aidan alla ya'rifahal mukallaf bi'ainiha. Dan minal isfaq, bagian dari kasih sayang Allah, yaitu bahwa tak ada seorang mukallaf pun tahu persis bi'ainiha itu persis. Apa tujuannya? Li'alla yakuna bil maksiyati fiha khati'an muta'ammidan. Nah, ini rada susah ini. Agar dia si mukallaf tidak salah dan tidak sengaja bil maksiyah, dengan kemaksiatan. Nanti malam, besok malam, umpamanya malam 27, malam qadar. Udah tahu, karena diberitahu oleh agama, setiap malam 27 umpamanya. Disalahpahami, ayo kita maksiat.
kan besok malam qadar. Kita bisa minta ampun. Tuh, kalau nggak dirahasiakan gitu dampak negatifnya. Maka dirahasiakan. Terhadap kematian, kita sering begitu, manusia maksudnya. Ayo, pumpung masih muda, ya betul tidak? Kalau udah tua, udah nggak bisa lagi begini. Tuh, salah sikap. Wa idza tahadal 'abdu fi talabi lailatul qadri. Apabila seseorang hamba berusaha keras, sungguh-sungguh mencari malam qadar, bi ihya illayalil maznunah, menghidupkan malam-malam yang diduga, bahallahu ta'ala malaikatah, maka Allah membanggakan kepada malaikat. Oke, terbayang insya Allah. Pengurus masjid membentuk panitia. Oh, itu Allah udah bangga. Dibanggakannya di hadapan malaikat. Tuh, lihat tuh, hamba-hambaku lagi bikin panitia. Menghadapi malam qadar. Siapa yang menyiapkan konsumsinya? Siapa yang menyempurnakan sanitasi kepentingan orang yang menginap? Oh, bangga Allah. Bangganya pada para malaikat. Itu yang dimaksud. Bahallahu ta'ala malaikatah. Wa yaqul. Dan Allah berkata, kuntum taquluna fihim. Ataj'alu fiha mayyusidu fiha wa yasfikud dima. Sambil berkata kepada malaikat, dulu kamu pernah berkata kepadaku, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Fahaza jidduhum fil amril maznun. Coba lihat usaha-usaha mereka terkait meraih malam qadar yang baru diduga, baru disangka saja. Luar biasa ini pemikiran Allah gitu kurang lebih. Maka dirahasiakan. Pada tataran kita baru nyangka, baru duga malam ini. Baru duga saja kayak begitu sungguhnya. Kesungguhannya. Subhanallah. Fakaifa law ja'altuha. Bagaimana coba? Kalau memang mereka sudah tahu terkait itu pasti malam qadar. Maklumah. Saya ulangi. Fakaifa law ja'altuha maklumah lahu. Bagaimana seandainya aku jadikan malam qadar itu diketahui di kalangan mereka. Fahunalika yazharu sirru qawlihi. Itulah dia rahasia kata-katanya, firmannya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Subhanallah, subhanallah. Dulu pernah saya bawakan hadis bunyinya begini. Inna lillahi ta'ala sayyarat. Allah itu punya malaikat yang senantiasa berkeliling di permukaan bumi. Ngapain? Yabhasuna an majalisiz zikri. Mereka mencari majlis-majlis zikir. Fa idza wajadu nazalu fiha. Kalau ketemu majlis zikir, mereka turun nimbrung. Wa idza hallalu. Kalau majlisnya bertahlil, tahlil. Bertahmid, bertasbih. Kalau mereka berdoa, malaikat mengaminkan. Amin. Selesai zikir, majelisnya selesai, tutup. Dia naik ke atas. Kembali lagi. Pas naik, di tengah jalan, ditanya oleh Allah. Dari mana? Dari
Majlis Zikir Al-Jamal. Disebutin. Di sana ada Ustadz Sukoco, ada Ustadz Edi, ada Ustazah Roisah. Begitu persis. Lalu Allah tanya lagi, ngapain mereka? Yusabbihunak, yuhallilunak, yuhammidunak. Mereka bertasbih, bertahlil, bertahmid, memujimu. Terus Allah tanya, lalu mereka minta apa? Yatlubuna jannatak. Mereka minta surgamu. Allah tanya lagi, hal ra'au jannati? Emangnya udah pernah ngelihat surgaku? Ya. La ya Rabb. Tidak. Kaifa iza ra'au jannati? Bagaimana seandainya mereka pernah melihat surgaku? Itu belum pernah ngelihat saja minta. Apalagi udah ngelihat. Allah tanya lagi, wa madza yas'aluna aidan? Minta apa lagi? Mereka minta dijauhi dari nerakamu. Allah kembali bertanya, hal ra'au nari? Apa mereka pernah melihat nerakaku? La ya Rabb. Kaifa idza ra'au nari? Bagaimana seandainya mereka pernah melihat nerakaku? Kayak begitu persis sama. Terkait malam qadar, rahasia, dirahasiakan, tak mungkin ada yang tahu. Dan ternyata positif sekali. Betapapun tak tahu dan yang diketahui hanya atas dasar dugaan, tapi mereka tetap menghidupkan, berusaha, mengajak. Padahal tak tahu. Akhirnya itu menjadi titik kebanggaan Allah di hadapan para malaikat yang tadi diceritakan. Akhirnya ditutup cerita itu dengan, oh, itu di antara rahasia kata-kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Jadi kesimpulannya, bagusan tahu apa bagusan enggak? Bagusan enggak. Demikian pula dengan kematian. Bagusan enggak. Tuh gitu. Allah a'lam bishawab. Berikutnya Pak Jamal. Wadha'iluha. Keutamaannya. Aujazallahu ta'ala kama taqaddama bayana fadhailiha biqaulihi subhanahu. Allah menyampaikan keutamaan malam qadar dengan singkat. Aujaza ijaz. Cara singkat dengan firman-Nya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tuh, ijaz namanya ini, kita belajar ada ijaz itu. Wa qaulihi ta'ala tanazzalul malaikah warruhu fiha. Ini udah menginformasikan tentang kelebihan. Pertama, khairun min alfi syahr. Yang kedua, tanazzalul malaikah. Wal ayatul ula fiha bisyarah azimah. Pada ayat pertama, yaitu khairun min alfi syahr, bisyarah, kabar gembira yang luar biasa. Wa fiha tahdid azim. Juga tersirat ada ancaman yang besar. Amal bisyarah, adapun kabar gembiranya, fahiya annahu ta'ala zakara, di mana Allah menyebutkan anna hadhil laila khair, bahwa malam ini lebih baik. Walam yubayyin qadral khairiyah, tapi Allah nggak menjelaskan ukuran kebaikannya. Wa ammat tahdid, ancaman, fahuwa annahu ta'ala tawa'ada sahibal kabirah, bahwa Allah Ta'ala berjanji kepada para pendosa-pendosa besar, biddukhul finnar, masuk ke neraka. Wa anna ihya
mi'ah lailah minal qadar, dan sesungguhnya menghidupkan 100 malam qadar, la yukhallisuhu an dzalikal azab al mustahiq, tidak bisa menyelamatkan orang-orang pendosa besar tadi dari azab yang dia berhak menerimanya. Hati-hati nge-share nang Kriya Agung, sensitif. Maaf, kebuka. Bitatfifi habbatin wahidah. Tatfif dengan dosanya nih, mutafifin mencurangi. Walaupun 1 biji korma, nggak bisa dikurangi. Itu ancaman yang terkandung pada malam qadar. Fadalla dzalika ala ta'zimi halid dzambi wal ma'siyah. Kayak begitu bukti kebesaran keadaan dosa dan maksiat. Jadi Pak Jamal, tunggu saya ulangi ini. Amat tahdid ya. Ayat yang berbunyi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, sama tanazzalul malaikah warrufu fiha, ini mengisyaratkan keutamaan malam qadar. Ayat yang khairun min alfi syahr, bentuk keutamaannya kabar gembira. Ya, tu bisyara azimah. Pada saat yang sama juga tahdid, ancaman. Sampai sini bisa dipaham. Jadi ada kaidah usul fikih bunyinya begini. Al-amru bisyai, menyuruh sesuatu, perintah sesuatu. Nahyun an diddihi, larangan terhadap lawannya. Perintah sholat, larangan tidak sholat. Sholatlah. Maka di sana ada larangan. Apa larangannya? Lawannya. Jangan tidak sholat. Puasalah. Ada larangan. Jangan tidak puasa. Masuklah. Larangan. Jangan keluar. Lailatun khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Terasa ada perintah nggak? Terasa. Ketika perintah itu kita lakukan, kita isi, itu adalah berita gembira yang sangat besar. Tetapi pada saat yang sama, tahdid, ancaman. Kalau kita tidak melakukan, itu sebenarnya ancaman. Kenapa? Ada dosa-dosa, orang berdosa, maksiat yang tak akan mungkin diringankan. Walaupun hanya sebesar biji korma, 1 butir korma. Itu ancaman. Pada saat yang sama, hubungannya dengan malam qadar, kayak apapun dosa seseorang yang dia miliki. Tapi dengan sadar, malam qadar dia mohon ampun, hapus semuanya. Itulah maknanya salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahkan rintihan orang maksiat malam qadar karena bertobat itu lebih disukai oleh Allah. Lebih disukai oleh Allah ketimbang orang-orang baik yang lagi berdoa. Karena itu yang lebih disukai oleh Allah, dan malaikat pun tahu Allah lebih suka sama itu. Mereka jadi cemburu, si malaikat. Cemburunya bukan dosanya, disukai sama Allahnya. Di mana letak kecemburuannya? Cemburunya kalau dia ibadahnya ruku-ruku aja. Kalau kita berdiri, ruku, sujud, tidak, tasyahud, ya kan enggak? Cemburu apa enggak? Cemburu. Itu kurang lebih.
Allah a'lam bishawab. Berikutnya Pak Jamal, apa ini? Itu udah ini terus. Oh, diambil dari tafsir Ar-Razi. Wa fi sahihain an Abi Hurairah kama taqaddama man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang mengisi malam qadar dengan ibadah, itu qoma lailatul qadri. Diisinya karena memang percaya, iman. Dan iman bukan kosong, iman dengan ilmu. Iman semakin kuat karena dengan ilmu. Amanu itu adalah isyarat menuntut ilmu. Amilu mengamalkan ilmu itu. Gitu kurang lebih. Alhamdulillah kita dapat informasi dalam tafsir surat ini. Itulah bagian. Kemudian kita laksanakan. Tuh dia maksudnya iman. Wahtisaban. Banyak terjemahan dalam konteks hadis puasa pun ihtisaban itu yakin. Diartikan nggak apa-apa. Coba didekatkan lewat bahasa sorof. Ihtasaba. Polanya ifta'ala. Pertama, mujarodnya hasibah. Hasibah. Yahsabu, mengira. Mengira baru bermakna yakin. Kayak zona dalam Al-Quran banyak maknanya yakin. Ini juga begitu. Yang kedua, hasibah artinya menghitung. Hitung-hitung. Gimana ya? Kita isi apa enggak? Kita isi apa enggak? Puasa juga begitu. Iman dan wahtisaban. Artinya menghitung-hitung. Hitung-hitung bagaimana? Kalkulasi. Kalkulasi bagaimana? Menunggu maghrib ngabuburit apa baca Quran ya? Coba silakan itu. Mau main tadaru, mau main apa itu? Main catur, nunggu maghrib. Apa sebaiknya kita taklim? Sebaiknya kita tadarus, baca Quran. Itu ihtisaban itu. Ya. Nah, yang kayak begitu dalam konteks mengisi malam qadar, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya yang terdahulu. Terdahulu maksudnya kapan sih, Batas? Sebatas kita mulai menjadi mukallaf, maka di situ mulai muncul dosa. Tuh, mukallaf, balik terus mukallaf. Anak muda, remaja, orang tua, dan seterusnya diampuni. Iya. Wakala Sya'bi walailuha kayaumiha. Malamnya seperti siangnya. Wa yaumuha kalailiha. Siangnya seperti malamnya. Wa qala al-Farra la yuqaddirullahu fi lailatul qadr. Allah tak menetapkan pada malam itu illa as-sa'adah wan ni'am, kecuali kebahagiaan dan kenikmatan. Wa yuqaddiru fi ghairiha al-balaya wan niqam. Sementara malam-malam lain selain malam qadar, ketetapan Allah itu berlaku yang positif dan negatif. Tapi kalau malam qadar positif semua. Itu dia salamun. Wa qala Sa'id bin Musayyab fil Muwatta. Imam Sa'id bin Musayyab dalam Al-Muwatta berkata, "Man syahidal asya min lailatul qadri." Barang siapa yang menyaksikan sholat isya, sholat jamaah, itu menyaksikan isya pada malam qadar, faqad akhadha bihazzihi minha. Maka dia berhak menerima bagian malam qadar. Dia mengambil wa misluhu wa mislu ma taqaddamahu la yudriku birra'i. Dan berikutnya yang semisal dengannya yaitu setelah sholat isya, nggak ada yang bisa mengetahui akan dapat apa dia. Iya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya pada di hari ini. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan.
Silahkan, kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan yang lain ibu-ibu, bapak. Pak Saya Edi. tanya dulu Ustaz. Yang hampir terakhir itu wakola syai'i lalu wakola farok Iya, itu nama-nama imam ya Ustaz? iya nama orang, tokoh, ya. Iya. Syukran Ustaz. Baik, apa? Ada lagi Bu, Wakola Edi gitu. Apa Ustaz? Apa Ustaz? Wakola Edi. Silakan Bu Hilwani. Apa Ustaz? Ya. Iya. Silakan. Tadi biasanya kan kalau misalnya kita wahfi saban itu kadang-kadang suka diartikan ikhlas Ustaz di kalau saya nih kalau belajar di paling suka diartikan dengan ikhlas, apakah itu benar Ustaz? Bu, banyak nggak ketangkap, boleh diulangi? Oh. Wahfi saban itu Oh, iya, iya. ihtisaban, Iya. ya, apakah sama dengan ikhlas itu Ustaz? Iya. Udah jawab sama aja. Jadi saya membantu mengokohkan makna dari pendekatan ilmu saraf. Dia berasal dari hasibah. Hasibah maknanya dua, mengira. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Itu mengira. Mengira bahasa lainnya zonna, menyangka. Menyangka dalam Al-Quran itu bisa bermakna yakin. Gitu kan? Anda yakin. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa khashi'in? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang mengira, bukan mengira, mereka yang yakin akan ketemu Tuhan mereka. Itu yang khusyuk tuh. Maka hasibah mengandung makna zona, zona ada yakin. Oleh karena itu diartikan imanan, penuh iman. Wahtisaban, penuh yakin. Baru ikhlas, ikhlas mah ibu yang nambahin kali itu mah. Ya nggak apa-apa, boleh juga. Nggak ada artinya. Yakin ya. Iya, nggak ada artinya itu Berarti kalau yang nggak ikhlas. Ya, umpamanya si bapak mau itikaf, nah si ibu harus ikhlas gitu kurang lebih. Jadi kalau yang tepat yakin ya Ustaz ya. Iya kalau saya ya. Iya, ya Ustaz ya, makasih. Satu lagi Ustaz, ya. Kan ada yang di dalam doa tuh ya Rabbana farofna itu Ustaz ya, kan ada ya Rabbana farofna bi anna farofna itu Ustaz ya. Di akhir ada kata itu tulisannya idadatos sisuhbi atau ada itu Ustaz bacanya Ustaz ya. Nah, lihat dalnya ada alifnya nggak? Ada. Ida. Kalau itu idad. Iya. Idad. Maknanya dari adat, idad. Oh, jama. Iya. Iya. Kalau karena adat nggak ada alifnya. Oh ya, ini ada alifnya. Idad. Ada, Tapi berarti jama idad. dari. Ya. Terus saya juga ada orang baca kok fil bad'i atau fil badui Ustaz. Nah, awalnya apa tuh? Kalau fil badui pakai wau itu di desa. Ya. Oh ya, fil bad'i ya berarti. Bad'i. Di awal Iya. Ustaz ya. Awal benar. Ini untung ada ibu nih yang betul-betulin jamaah. Iya, kadang-kadang suka saya mau benerin tapi belum paham Ustaz. Saya cuma ngira-ngira doang. Kayaknya ini, tapi penjelasannya kalau diminta ntar saya nggak bisa lagi gitu Ustaz ya. Bad'i ya. Iya. Bad'i ya. Iya. Iya. Ya, makasih Ustaz. Sama. Ya. Ayo. Silakan Pak Subojo.
Bagi saya sudah jelas semua, Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang lainnya bagaimana? Juga jelas ya. Mm-mm. Baik, kalau sudah jelas, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mengingatkan kembali nanti pukul 10.45 kita mulai dan linknya bisa dimasuki pada pukul 10:40. Di 10.45 langsung kita mulai, tapi 5 menit Ya. sebelumnya linknya sudah dibuka. Baik, Kak Jamal. Baik Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu kita bertambah dan diikuti dengan Amin. soleh insya Allah. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Kasih, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sampai jumpa. Semua sama-sama. Ustaz.